vibe coder yang tulen gitu ya, mungkin bahasa Indonesianya. Aku belum masuk ke tahap di mana aku tuh profesional vibe coder gitu. Karena kalau dari eh, sekarang kan ada yang populer ya, pembuat tools itu namanya Steve Yates itu. Saya kalau Mas Zain itu di grup VFC dia sering sering ini ya, sering nge-share artikel dari Steve Yates itu. Siapa namanya? Si Steve Yeager, misalnya, tulis ya. Kayak kalau nggak salah ini ya, itu di chat. Wih, iya bicara dulu chat iki. Gaptek banget aku coy. Dijilek no, mas. Pojok, pojok full Oh, screen nih. oh iya. Steve Yuki oke. Coba. Aha, terus? Ya, jadi dia tuh ada satu tulisan di blog dia bilang ada sekitar 6 atau 7 atau 8 level web coder. Nah, ketika udah sampai ke level 5 ke atas itu di mana kita udah lepas dari IDE sama sekali. Jadi aku kira definisi itulah yang menurutku profesional web coder itu sampai ke level itu di mana dia udah nggak peduli IDE, dia udah nggak peduli code, dia hanya eh, lihat dan berinteraksi dengan LLM dan outputnya. Mungkin kalau web ya halaman webnya, mungkin kalau aplikasi mobile ya apa preview aplikasinya. Kalau backend ini agak susah sebenarnya. Hmm. Nah, tapi kalau vibe coding sih definisi dari awalnya, terus si pencetus istilahnya itu kan dia bilang di mana kita itu eh, ngoding dan kita tidak peduli dengan code-nya dalam tanda kutip, atau TNC applied, eh, tidak peduli dengan code-nya, tapi kita peduli dengan output-nya saja. Makanya disebut dengan vibe karena kita punya vibe membangun sesuatu, tapi nggak secara real tangan kita kotor untuk uh, buildingnya. Itu definisi vibe code yang aku pahami sih. Tapi aku sendiri tidak bisa seperti itu karena ketika aku menjadi seorang backend tidak bisa ya aku apa outputnya gitu kan. Jadi orang-orang bilang, oh, eh, langsung pakai misalnya tool-tool vibe code yang populer, misalnya Cloud Code atau Gemini CLI. Ya, ada banyak ya, ada Kilo Code, ada Open Code, ada Coin Code dan sebagainya. Nah, itu aku sendiri tidak bisa merasakan vibe-nya 100% karena eh, ya simply ya I cannot figure out how to test and how to validate the logic itself aja sih. Bisa dengan unit test, tapi kadang edge cases itu tidak bisa didapatkan dengan unit test. Walaupun AI bisa kita tanya ada edge cases di sini nggak? Baru hari ini nih aku ngoding ya, mungkin aku sambil share screen. Nah, baru hari ini aku lagi benerin kerjaan, terus aku tanya ada edge cases apa di sini. Dia jelasin ya edge casesnya ini. Terus eh, ya udah, kalau menurutku edge cases itu penyelesaiannya begini ini aku kirim. Tapi tetap aja agak ngaco gitu. Ya, oke. Tapi balik lagi, definisi definisi vibe code itu kalau menurut pencetusnya ya itu tadi sih di mana kita ngoding, kita tidak peduli dengan uh, uh, get our hand dirty by building, tapi kita ya suka vibe building ya tanpa getting our hand dirty gitu as visual engineer. Nah, dan vibe coder yang seharusnya itu kayak gimana? Menurut keyakinanku, vibe coder yang sudah benar-benar lepas dari kode. There is no more babysitting. There is no more context switch between the CLI, between the pipe code tools, and the
code itself gitu. Udah biarkan biarkan kode apa biarkan LLM gitu yang bekerja. Oke. Nah, kalau LLM yang populer sih kalau sekarang semua orang kan sepakat kalau untuk ngoding cloud code ya. Mhm. Walaupun ada yang bilang ya as long as we can harness the LLM, we can use any tools of vibe code. Tapi aku nggak setuju karena Gemini sama sekali nggak bisa nge-solve uh, sama sekali nggak bisa nge-solve problem-problem yang advance. Mhm. Setidaknya di aku ya. Nah, itu aja sih, Mas. Oke. Uh, what behind this talk sebenarnya ya? What comes in my mind before this talk itu sebenarnya um, bagiku ya, um, building something in terms of coding itu uh, it's just the matter of nyuruh AI buatin apa, and then I get the result, and then if I don't get enough response, kurang puas, then I mecut Mhm, mecut and mecut again gitu kan, and just like mhm, that gitu. That is what I got, what comes in my mind where about apa namanya vibe coding gitu. Nah, mhm. tapi pas aku ngelihat, pas aku masuk ke forum yang VFC itu vibe coding, Nah, uh, apa sih itu, grup itu, ternyata iya. orang-orang ini ternyata tuh advance sekali gitu, maksudnya kok bukan sekedar hanya mecut AI, bukan hanya sekedar nulis prompt gitu. Nah, Hmm, maksudku adalah apakah shifting gitu, maksudnya apakah istilah vibe coding itu memang shifting gitu kan. Dulu kita sebelum ada yang CLI ini, versi CLI kita kan pakai versi web kan, hmm, kita ngeprom gitu, iya, full ngeprom terus iya. nanti kita Hmm. dapat hasilnya terus kita lempar ke IDE gitu. Nah, sekarang tuh Nah, gimana sih sebenarnya gitu, apakah masih gitu pakai prompting gitu atau what else? oh, eh, Tapi kalau do you get the question nggak? iya dapat dapat. Sekarang tuh vape code tuh udah bener-bener edan ya. Really crazy gitu. Apalagi buat orang-orang yang udah advance mengorkestrasikan banyak tool vape code gitu, wah, itu edan sih. eh iya Mas, aku setuju sih. Kayaknya justru yang Mas Satria sebutin tuh aku nggak sempat ngalamin. Aku nggak sempat ngalamin. Eh, aku tidak mengalami eh, ngoding itu dibantu AI banget. Kayak simply karena dulu somehow ada yang error gitu di akun ChatGPT ku biasanya. Hmm. Nah, tapi eh, aku langsung terjun ke CLI tanpa tahu tanpa tahu apa namanya harnessing LLM itu kayak gimana untuk bantuin coding. Nah, tapi poinnya adalah kalau zaman sekarang tuh kalau masalah web coding orang-orang pasti udah full prompt sih Mas. Full prompt langsung jadi outputnya, terus tinggal diiterasi aja dari outputnya. Uh, Terus talking about token ya, ini I don't really understand at all. What is Hmm. token? Ya, yeah, what is token? And then Hmm. why people talking about tokens very much gitu. And then how to optimize the token itself. Iya, iya. Ya, because token is nowadays currency. Nah, untuk Vibe Coder tuh token tuh currency, bukan currency ya, treasury mungkin ya, treasury yang sangat berharga gitu untuk Vibe Coder karena setiap kita ngoding ya Sore Saino dan Cemiu gitu ya, bahwa interaksi kita dengan AI kan melibatkan eh, token ya. Token itu di mana misalnya nih, misalnya begini ya, ini contoh aja biar langsung kebaik. Ini aku lagi mau lagi mau nge-refine nge-refine plan yang dibikin sama AI-nya. Pak Refine. Berkeley Bones. Hmm.
Dari status in hmm, Volley. Nah, ketika kita ngeprom kan kita mengirimkan teks ke LLM, LLM menghitung itu. Jadi dianggap token lah ya, sama kayak token listrik gitu. Kita ngirim teks ke mereka itu dianggap menggunakan token. Terus ketika mereka melakukan output, sorry, ketika kita mention ini ada file di sini, si LLM-nya baca, otomatis supaya LLM-nya bisa mengerti kan file ini akan diupload ke server mereka. Mereka membaca berapa nih? 616 lines ini juga Hmm. dihitung penggunaan token. Hmm. Ketika mereka melakukan output juga penggunaan token. Hmm. Jawabannya gitu nggak? Yeah. Atau belum menjawab? Yeah. I mean, berarti oke. Jadi gini, konteks lebih dalamnya lagi adalah em, Hmm? semua orang atau bukan semua orang, Hmm. I mean vibe coder itu pasti kita pasti mereka menggunakan yang namanya markdown files untuk si sebagai guideline dan lain sebagainya. Nah, Oh berarti ya. itu Hmm. tuh ketika itu dikirim ke server si apa namanya LLM itu juga dihitung sebagai ini kah? Atau ada kayak misalkan ketika kita menggunakan markdown files itu jauh penggunaan tokennya itu jauh lebih irit atau jauh jauh lebih gimana gitu sebenarnya. Oh, Nah itu. eh, kalau as far as I know, sebenarnya karena gini, kalau kita menyediakan markdown file, itu mempermudah si LLM untuk satu addressing the problem, uh, apa ya, quickly locate the critical files, ya. Terus, jadi LLM itu tidak tidak akan membuang token hanya untuk explore seluruh code base kita. Oh. Karena tanpa ada markdown ini, biasanya dan pasti mungkin ya aku bilang ya, si si LLM ini khususnya cloud, khususnya cloud, dia pasti akan spawn, it will spawn an agent called explore agent. Nah, explore agent itu dia benar-benar akan baca semua code base. Kalau ada 10.000 line di code base akan dibaca semua, dan Hmm. itu bisa Lebih boros ya. ratusan ribu token ya, itu ratusan ribu token terpakai itu. Hmm. Nah, jadi biasanya orang-orang menggunakan Markdown itu untuk mempersingkat proses exploring itu. Atau biasanya proses untuk explore code base-nya itu waktu planning seperti ini. Jadi di plan mode, di waktu apa namanya ini, planning phase seperti ini, nah itu baru kita gunakan explore agent ya. Karena hmm, ya kita memang sengaja gitu ingin pelajari code base-nya, kita ingin change something gitu di situ. Cuman kalau misalnya ada markdown lain, contohnya aku ada yang belajar gitu. Nah, ini sebelah kanan ini aku udah bikin knowledge base. Knowledge base ini apakah aku ketik sendiri? Enggak, aku juga minta LLM untuk
analisis code project ini, analisis interaksi antar komponen. Nah, nanti eh, buatkan aku apa ya, create me a proper and appropriate decomposed technical specs or technical documents about this project gitu. Oh, Nanti ketika kita pakai LLM, kita tinggal bilang LLM-nya, instead of instead of you are spawning a new explore agent, just explore or examine the knowledge base first mhm. gitu. Berarti untuk awal kita harus mengorbankan yang ratusan ribu token itu untuk untuk nyuruh dia bikinin itu dong ya kan? Atau Uh, gimana? Kalau frameworkku menggunakan LLM seperti itu sih, Mas. Hmm, I see. Aku nggak, aku apa ya, aku eh, tidak peduli dengan banyaknya token yang digunakan, as long itu tuh untuk Worth it. untuk apa ya, ya itu work untuk membantu LLM di iterasi selanjutnya gitu. Mhm, Jadi LLM-nya nggak perlu nge-spawn explore agent lagi. mhm. Oke, ini menarik sih, menarik sih. This is a new knowledge for me. And then ada yang mau dijelaskan lagi sebelum ke selanjutnya? Pertanyaan? Nggak ada sih, Mas. Oke. Eh, Em, Oke, ini aku mau tanya ini sih lebih ke arah yang simple gitu. eh untuk step by stepnya gitu. Sebagai vibe coder, eh, what to do gitu. What what should vibe coder do first gitu. Apakah from ideation gitu. Misalkan em, aku nih nggak tahu mau bikin aplikasi apa, udah gitu deh. Kan itu mhm. problem programmer kan, nggak mau bikin aplikasi apa tapi pengen produktif gitu. Just for Iya, iya. productivity or just for apa namanya, ingin menunjukkan bahwa kita ini programmer gitu. Nah, kalau dari Mas Nah, Bima gitu, ada nggak? eh, menurutku kalau kita building produk pasti ada ini, ada apa namanya? Nah, dari awal dulu ya, benar-benar di tahap apa namanya, brainstorming, bukan brainstorming, benar-benar di idea creationnya ya. Hmm. Sebenarnya kita lempar ke LLM bahwa aku pengen bikin apps, simply, aku pengen bikin apps. Udah. Nah, meskipun kita nggak tahu bikin apps apa, LLM pasti akan nanya kan, kamu mau bikin apps apa? Kalau kita maksa juga, misalnya, uh, I don't have any, I don't even have any idea right now at this moment. I just want to create app that apa tadi kayak motivasi Mas Satria, that really shows that really apa namanya, expose my persona as Hmm. front end engineer. Hmm. Now, what do you think the apa the best project that suits well Hmm. for my, ya for my Historical. desired, ya itu bisa aja nanti akan bantu. Hmm. What? Cuman Hmm. eh, cuman kalau kita sebagai programmer ya, aku rasa sebenarnya kita pasti bisa melempar prompt yang lebih lengkap daripada orang yang awam kan. Jadi kayak aku pengen bikin aplikasi ya, I want to build an application that has a blazingly fast performance, Hmm. but not using Rust. I want to use uh, TypeScript. I want to use apa gitu. And this app is consumable by web gitu. Terus misalnya aku pengen pakai React, atau aku pengen pakai apa, atau what do you think the best UI framework for web based to achieve my goals gitu. Itu pasti AI juga akan bantu. Hmm. Aku yakin sebagai programmer, sebagai existing engineer pasti bisa bikin prompt yang lebih lengkap lah daripada orang awam. Nah, itu sih. Hmm. And then setelah nih ideationnya udah selesai gitu, aku mau bikin ini Hmm. udah tahu. What next gitu? Hmm. Bikin PRD kah atau what document, some kind of document or some kind of langsung langsung masuk ke arah CLI-nya untuk langsung bikinin app-nya atau gimana? Oh, eh, ini aku mungkin ngomong dengan sudut pandang cloud ya, Mas ya. Hmm. Aku nggak tahu kalau kalau Gemini mungkin sama pendekatannya Gemini, terus
uh, kayak kursor itu juga sama pendekatannya setauku nih Cemiu. Nah cuman kalau di cloud cloud itu bahkan dia state di dokumentasi dia bilang gini, kalau kamu pakai cloud asumsikan cloud itu udah cukup pinter. Mhm. Nah jadi ketika build something itu tuh benar-benar cuma perlu bikin satu dokumen markdown aja untuk cloudnya, yaitu si Cloud MD ini. Mhm. What is the Jadi breakdown? ya, hmm. Nah jadi di awal biasanya eh, kita tanyain aja kayak misalnya kita bener-bener buntu nih, kita brainstorming sama AI aja. Nah menurutmu cloud apa yang perlu kita diskusiin dulu nih untuk mengisi dokumen cloud.md. Mhm. This document will act as your guardrail, your clear goals, the proper and clear goals, terus ya the proper and clear step by step, and all the constraint regarding the application. Nah, itu nanti Cloud bisa jelasin gitu kan. Mungkin yang akan pertama nih pasti bahas teknologinya dulu. Sorry, bahas tujuannya app-nya mau kayak gimana ekspektasinya. Mhm. Ya udah. Nah itu ketika kita nge-prompt gitu, kita minta Cloud untuk please discuss it as granular as possible. Jadi uh, kita bahas benar-benar satu section gitu. Kita iterate dulu satu section, satu section, satu section. Mulai dari tujuan app-nya, stack app-nya, terus app-nya tuh constraint-nya di mana aja. Nah nanti udah kita minta Cloud-nya untuk bikinin dokumen untuk dia sendiri. Mhm. Eh, Paling itu aja sih mas. Mhm. Oke. Eh, la- Menjawab nggak mas? menjawab menjawab. Tapi di dalam satu dokumen itu semua guide-nya termasuk ini kah? Architectural pattern, terus what kind of technologies that uh, are going to be used, atau kalau misalkan mau develop aplikasi yang berhubungan dengan database, apakah dengan database skemanya, kemudian apa ya, kemudian flow aplikasinya juga, kemudian apa namanya, misalkan kalau front end itu screennya gitu, apa namanya, Hmm. screen apa saja yang bakal dibuat gitu, atau Hmm. apa gitu isinya. Oh, kalau yang aku pakai sekarang frameworknya ini nggak banyak isinya. Ini hasil dari iterasi ya, iterasi yang benar-benar sangat memakan emosi. Karena cloudnya itu bodoh. Nah, I come up with this kind of document. Bahwa dokumen kok hanya 90 baris aja. Buset. Oh, baris. Aku sebelumnya tuh nulis di cloud itu sampai sampai 350 baris pernah, sampai 104 baris pernah, gitu. Sampai Mhm. ratusan baris lah. Turns out ternyata itu bikin konteksnya itu apa namanya? Diffuse ya. Jadi konteksnya tuh kacau balau gitu. Mhm. Karena apa? Karena ternyata eh, dokumen ini itu akan di load setiap chat kita. Kayak tadi aku kayak tadi aku ngechat ya satu kali ini. Mhm. Dokumen itu akan diikutkan di chat ini. Sekarang dia nanya kan, will you like me to update the plan, bla 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 bla. Terus aku jawab. Dokumen ini diikutkan lagi. Mhm. Nah, itu lama-lama ya itu akan capek gitu. Dia terlalu banyak informasi. Mhm. Nah, jadi untuk dokumen itu biasanya keep as short as possible sih. Kalau aku ya. Mhm. Ini contoh ya cuma current text seperti ini. Terus, oh ini karena tadi knowledge base-nya udah ada ya. Jadi kalau misalnya belum ada, architectural pattern-nya bisa ditaruh di sini. Mhm. Tapi itu sesederhana cuma project structure, terus its directory responsibility aja. Mhm. So you, Habis itu sorry kau potong. important roles gitu. Ya, boleh boleh. Sorry kau potong. So you don't ask for them for the
cloud to also write Hmm. write down the ini all of the functions like kalau aku kan pakai repository pattern ya, repository Hmm. interface gitu. So Hah? kalau misalkan nih aku kalau nge-prompt ke AI gitu suruh bikin PRD, Hah? pasti dia bikinin tuh, karena aku mintanya repository pattern, dia bikinin semua function yang bakal dipakai ya untuk di aplikasinya gitu, Oh. semua interface-nya. Hah. Nah itu gimana tuh Ya. nantinya gitu. Ah, Ap- itu cukup just define it simple. Mungkin taruh ya. Contoh di sini tadi ada misalnya arsitektur arsitektur decision gitu. Nah, di sini pattern, di sini structure. eh, nah, ini patternnya tulis aja. This bla 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 is using repository pattern. Jangan deh. Must use kalau mau nge-enforce ya ditulisnya benar-benar must use repository pattern. Dan nanti si cloud itu akan respect respect ke constraint yang kita define. Mhm. Likely ya, kadang dia lupa. Tapi kalau kita ingetin lagi dia akan coba coba ingat lagi. Jadi di define sesederhana mungkin. Kecuali kita punya keinginan spesifik lah itu di define lagi bawahnya. Mhm. Mhm. Eh, apa yang aku tanyakan ya dari tadi sebetulnya adalah berangkat dari keresahanku di mana Mhm. ketika aku vibe coding terutama mobile apps ya, which is apalagi Compose ya, Jetpack Compose, which is Mhm. the code base is not that huge as mungkin React Native Mhm. atau Flutter gitu. uh, I Mhm. the result, at the end of the result itu I don't Mhm. nggak rasa puas gitu, kecuali kalau kemarin nih aku kan ngedevelop budget itu kan, aplikasi budget, terus Iya. aku suruh dia bikinin websitenya. Wow, aku cuman ngeprompt beberapa baris terus dia, wah aku seneng gitu sama hasilnya gitu. Karena Iya. ya aku ngedefine kayak ya bikinlah pakai React, pakai Vue, pakai Shad.cn ya dan lain sebagainya, terus Mhm. jadi gitu. Nah, apa namanya, yang aku bingungin tuh how gimana caranya kita tuh apa ya, kita tuh punya bayangan supaya di output itu di exactly that we want gitu. Pernah nggak kepikiran ke situ? Pernah. Hmm. Then how? Eh, dan how itu tadi sih jalan keluarnya adalah creating the knowledge base for the AI itself. Hmm. Jadi karena di sini itu kan kita tidak akan mendefine banyak hal ya. Di sini tuh bener-bener pikirkan satu hal yang kayak AI itu harus inget terus sepanjang waktu. Mhm. Tapi kalau itu udah masuk ke sesuatu yang lebih partikular, yang Mhm. lebih granular, itu jangan ditulis di sini. Mhm. Mhm. Tapi taruh lagi di tempat lain, yang Mhm. mana yang AI cukup tahu adalah kalau kamu atau kalau user minta untuk bikin sesuatu seperti ini, please buka uh, kayak ini resource ya, important always to knowledge base. Nah itu Oh. Hmm. ya, di sini. Jadi ini sesuatu yang AI itu selalu ingat, always consult to the knowledge base. Nah di knowledge base itulah baru di define sesuatu yang lebih rigid gitu sih. Itu setidaknya menurut pengalamanku ya. Hmm. Hmm. And then what next is that ketika aku pakai vibe coding gitu, yang Mhm. aku resahkan adalah gini. Ya, contoh kasus. Aku suruh dia bikin front end pakai React, Vue, TypeScript dan lain sebagainya. Terus Mhm. dia bikin ini full page gitu, ya kan? Tapi Mhm. apa namanya? Aku itu tuh bukan normalnya manusia ngoding gitu. What I mean is that Mhm. kita talking about Git ya. Git, Iya, iya. maksudnya kita kan pakai Git untuk nge-track codingan kita kan. Biasanya kita bikin misalkan Iya.
initial commit, terus habis itu kita bikin navbar, atau kita bikin apa namanya, the root of the project first gitu. Terus habis itu kita bikin Mhm. navbar, terus hero section. Hah? Per section kita Mhm. pasti commit gitu ya kan. Ya. Or at least me gitu. Kita pasti ketika Mhm. ada perubahan kita commit. Nah, AI itu Mhm. kalau aku yang pakai, dia tuh bikin semuanya dulu selesai sampai selesai, which is Nah. I don't want that at all gitu. Terus baru ku commit gitu. Ngerti nggak maksudnya? Heeh. Jadi Iya, iya, iya. aku nggak dapet tracking apa commitnya gitu. Nah itu ada Iya, nggak iya, sih iya. cara buat itunya ngehandle itu, nge-tackle itu? Eh, ini cara yang aku pakai ya, Mas. Kadang works, kadang enggak. Tergantung code base-nya. Kalau besar ini enggak works. Tapi kalau code base kecil mungkin works. Jadi, eh pertama kita tuh selalu embrace plan. Selalu embrace plan. Kalau aku sih sekarang kebiasaannya adalah aku bikin satu fitur atau aku lah ini satu fitur loh ini. Aku buka session baru. Nah, di Mhm. session baru itu pertama aku minta minta planning dulu. Minta planning dulu. Dedet, gitu. Terus kalau dia udah planning panjang lebar, terus kita minta eh, atau kita validasi dulu, bisa nggak tadi kayak aku tadi nih, eh, bisa nggak ini nge-handle cases seperti ini, bla 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 bla. Kalau belum dia akan planning ulang. Nah, setelah dirasa planningnya udah bagus, sekarang kita minta dia untuk create a decompose development phase to apply this plan. Create the apa ya, atau apa namanya tuh, create uh, the change graph, uh, and mention the critical files that are touched by the planet updates or the planet development gitu. Nah, nanti dia tuh akan bikin graph gitu. Dia akan bikin graph, atau dalam kasusku dia akan bikin phase seperti ini, phase Mhm. satu, phase 2, phase 3, phase 4, Mhm. phase 5, phase 6. Mhm. Kalau kita udah puas dengan plan ya, baru kita enforce dia dengan prompt, okay, now start the development, Mhm. following the phase Mhm. that you are already mentioned on your plan, and the development flow must, misalnya always, we can say must have to commit its phase gitu. Mhm. Per Jadi phase. its phase, after its phase is finished ya, after its phase is finished, Mhm. uh, you you have to commit the changes. Oh. Kalau Hmm. kurang puas phase-nya, banyakin lagi. Please decompose di more decomposing the phase gitu. Jadi 12 phase, jadi 15 phase, 20 phase. Itu kalau mau lebih granular Hmm. lagi. Okay. My next question is, are you a UI person, uh, or not? Oke. Kartu kartu elaborate. Sorry, apa? Ya, boleh di elaborate pertanyaannya. Are you a UI person? What I mean is that, um, apakah apa ya, kayak ngedevelop aplikasi untuk UI juga kah gitu? Em, Saat ini tidak. Saat ini tidak. Oke. Okay. Hmm. Soalnya pertanyaannya akan spesifik ke UI gitu, karena Tapi UI boleh boleh. UI for me is harder. Ini konteksnya masih vibe coding ya. Hmm. UI itu lebih susah untuk kita naruh konteks ke LLM ketimbang logic Mhm. menurutku. Hmm. Nah, Hmm. ini nih, pernah nggak berurusan dengan ini gitu, supaya si AI itu ngerti konteks UI gitu yang kita omongin gitu, supaya nggak entah itu pakai apa guideline yang lama atau pakai Hmm. library yang udah deprecated gitu-gitu. Contoh konteks yang ingin Mas Satria masukkan ke dalam, sorry, yang ingin masukkan ke dalam konteks tuh contohnya apa aja? Aku ada contoh. Lanjut lanjut. Sambil aku nyari. Mhm. Misalnya kayak apa ya? Yang ini pernah nih. Aku ngoding apa namanya? Kayak company profile or something like
landing page, tapi landing page Hmm. yang sekarang itu kita bisa lihat, contohnya apa ya? Aduh, I don't have any reference that. Pokoknya kalau AI itu hasilnya tuh kita tahu kan, kalau itu hasilnya AI gitu. Nah, what I mean is that Ya. kita bikin satu rules gitu yang supaya itu Hmm. personalize gitu, personalize-nya kita gitu. Hmm. Pernah nggak Iya. kepikiran ke sana gitu? Supaya orang tuh ketika lihat, ini tuh AI apa bukan sih gitu, kayak masih questioning diri, ini kayak AI tapi kayak bukan gitu. Ya, Iya, iya, pernah iya. pernah ke arah situ nggak? Bentar, kayaknya aku ada contoh deh. Aku cari dulu. Ini aku sempat live di Instagram itu itu salah satu hal yang aku pengen AI bikinkan sesuatu yang personal untuk aku. Nah, aku tidak ingin terlihat AI, tapi sebentar kok nggak ada ya. BTW ini aku dari tadi tak record ini, barangkali nanti mau diupload di YouTube or something. Menarik soalnya pembahasannya. Ah, Auro, apa ya? Auro, Site. Bukan ya. Aura, Aura AI kali ya. Aura Build. Ini menjembatani gapku yang sangat buta UI ya. Mungkin nggak akan fully answer your question, tapi Mhm. ini mungkin memberikan referensi aja gimana benar-benar aku minta AI untuk mempersonalize sesuatu. Oh, it's like Stitch by Google, right? Yes, kind of. Dan ya, actually this is a Gemini under the hood. Hmm. This is Gemini 3 Pro under the hood. Hmm. 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 Nah, Eh, eh uh-huh. gimana gimana? Buset, panjang banget promnya. Ya, ini memang konteks yang harus diberikan ya ke AI kita ketika kita pengen benar-benar nge-personalize UI gitu. Hmm. Kayak mulai dari style. I want to have a terminal style, but the design using blah 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 blah. Mulai dari fontnya, mulai dari layoutnya, Hmm. terus setiap layoutnya kita define detailing each section gitu kayak left card, card sebelah kiri, card sebelah kanan, terus di bawah nama isinya apa, di Mhm. bawahnya apa lagi, Wah. terus record juga gimana, terus setelah hero apa isinya,
terus kita sebut juga responsiveness-nya, footer kita mau apa, terus eh, ini lebih ke misalnya teknologi yang dipakai ya, kayak mau pakai HCN gitu atau mau pakai apa namanya Tailwind gitu. Mhm. Nah itu di define selengkap mungkin supaya AI-nya lebih paham lah kita tuh maunya apa. Mhm. I get it. Kurang lebih seperti itu sih. Itu Mhm. setidaknya itu yang aku lakukan ya. Jadi benar-benar setiap sectionnya aku define satu-satu. Mhm. Even ketika aku eh, hanya bikin misalnya ini button button group di sini gitu, nggak tahu namanya apa tapi button group kayaknya. Nah ini ya di define button groupnya seperti apa tadi, below, at the bottom place call to action button bla 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 bla. Below hero, add small row section display button to my social media, head should be within bla bla bla, Mhm. button is for the sana. At least yang aku lakukan seperti itu sih mas. Mhm. Mhm. I get it. I get it. Okay. And then hmm, ini sih lebih ke with AI, with LLMs, with Mhm, um, all of the fascinating tech that we have right now. Um, mhm. uh, we can build anything, right? We can build everything that we want. But Ya, then mungkin masalah akan muncul atau masalah juga tidak akan muncul. Maksudnya gini, in terms of applying jobs, kita bisa faking the portfolios, right? You know what I mean? ya. By using vibe coding, we can just throw up, throw the documentation, the PRDs to the LLM, and then they will build all of the app that we want gitu terus, and one day one app gitu misalkan, and we have 30 days in a month, and then we have 30 apps in our portfolios, right? Mhm. Is it like Hmm. is it like, I mean, apakah gimana ya? Apakah ini legal gitu? I mean, tidak ada hukumnya ya. Illegal di sini bukan Hmm. hukumnya Ya, gitu, tapi kita kan programmer ya. Programmer itu kita ya, kita belajar dasarnya kan. Maksudnya kita belajar ya. belajar dari berawal dari dokumentasi gitu. Tapi tiba-tiba ada LLM Mhm, yang mana kita nggak perlu dokumentasi segala macam, terus kita bahkan tidak mhm. tahu kode-kodenya yang di dalamnya tuh, kita tidak peduli yang dituliskan kadang. Ya udah, yang penting jadi Yes. appnya berjalan gitu. Terus Mhm, nah, ketika itu dijadikan portofolio gitu, terus kita apply job with it, what do you think? mhm. Do you have any concern? Ya, I think that is the most concern of uh apa ya, one of the most concern of most software engineer right now ya. Mhm. Especially or in particular if we are talking about the engineer that are uh, hardly related to UI, hardly related to to end user display ya, like front end mobile. I know you guys are very concerning about this because AI literally can build anything. AI literally can um, build something more shining that than we are usually does with our bare hands gitu. Tapi justru menurutku uh, akhirnya yang aku pandang adalah ya aku punya concern yang sama. I do really have that concern karena pekerjaan yang aku lakukan sebelumnya hanya CRUD, create, read, update, delete. Nah,
Tapi what I have been doing for the last 3 months, for the last 4 months is, for the job that I can get done with my hands, uh, I just simply sourcing it to AI. Mhm. Nah, tapi akhirnya yang bikin aku merasa aku lebih jago dari engineer yang tidak pakai AI adalah ketika aku solve business problem dengan sesuatu yang aku build Mhm. in collaboration with AI. Kuncinya tuh di solve real and solve business problemnya sih. Jadi orang mungkin bisa bikin aplikasi yang yang keren gitu ya, yang keren tampilannya, kemudian megah secara interactivity-nya. Tapi what is the reasoning? What is the real problem that they are really solve? Mhm. Biasanya sih Web3 ya, yang aplikasi webnya bagus-bagus gitu. I'm not mention that Web3 itu bukan real business, enggak, tapi uh, justru pertanyaan adalah reasoning di balik apps yang dibikin. Hmm. Kalau kita apply sebagai software engineer ya, appsmu ini menyelesaikan masalah apa, bisnis apa, Mhm. satu. Yang kedua, ini bisnis modelnya seperti apa. Coba pikirkan, stretch your idea uh, until you reach the point that I want to monetize this apps. Nah, kira-kira bisa sampai mana? Nah, itu sisi manusiawinya tuh di situ. Hmm. Terus sampai situ sisi teknikalnya juga masih banyak yang bisa dipertanyakan, kayak kenapa kamu milih React, kenapa kamu milih Angular, atau kalau mobile, why do you choose native at the first place, or why do you choose uh, misalnya Flutter at the first place, kira-kira kenapa. Jadi menurutku ya, will it does ya, it does disrupt uh, the software engineering, but for the coding phase, for only the coding phase. Tapi masalah programming tuh bener-bener beyond Mhm. code-nya sih, Oke. dimana kita solve apa dengan code yang kita bikin dengan AI ini. Mhm. Oke. Oke, Ya so paling opiniku itu sih, Mas. ya, ini pertanyaan ini muncul karena ya aduh aku mau nyebut kantor tapi itu kayak gimana? I mean lingkungan aja Ya, ya, lebih yang we aman. can strip up. Lingkungan aja ya, lebih aman ya. Lingkungan. Di lingkungan Ya. itu lebih semacam lebih apa namanya? Lebih konservatif ya dengan AI. Mhm, Eh, mhm, bukan konservatif dalam artian mereka tidak menggunakan sama sekali, bukan seperti itu ya. Mereka mhm. menggunakan tapi masih yang very very traditional way, which is uh, Yes. uh, ya early stages of LLMs gitu, copy Mhm. the code and then Uh, sending it to the web gitu, bukan yang mhm, di attach ke apa namanya code base-nya, bukan yang seperti itu. Nah, jadi itu mhm, kayak makanya uh, conversation ini hadir karena aku tuh nggak punya gambaran gitu. Karena di my society, my mhm. environment itu tidak tidak Ya. ada apa namanya semacam apa ya istilahnya tuh kayak oh ini ada teknologi baru yang jauh lebih Mhm, canggih, kita bisa bikin kode kita jauh lebih efisien dengan ini, terus kita pakai ini gitu. Tidak ada ya. apa namanya kultur seperti itu gitu. Jadi Heeh, aku tuh hanya menyimpan itu sendiri gitu di aku gitu. Jadi mhm, makanya dan aku pun nulis dokumentasi gitu pakai AI gitu. Aku nulis Unitas pakai AI yang tidak ya. dilakukan oleh lingkunganku gitu loh. Gitu Iya, sih. iya. Makanya conversation ini muncul gitu. Heeh, Jadi yang Mas Boma mention apa namanya programming is not only writing code itu jadi related gitu. iya. Eh, jadi kayak mungkin ya, mungkin ini juga bisa jadi pembenaran ya buat aku. Tapi kayak, oke, I get the problem, I get the point, I get the
oh ini masalahnya tuh di sini, and then I just Hmm. can write it down, break down the problem Mhm. to the LLMs, and then yang fix AI-nya gitu. Mhm. Jadi ya seperti itu kan ya programming sekarang itu, Iya, iya, not 100% coding, um, yes. apa namanya, yang memakan waktu gitu, karena ya deadlines and Mhm. everything matter Mhm. um, than the quality of the code gitu. I mean, ya bahkan AI juga punya Iya, quality of code yang lebih baik daripada kita gitu. Any ini, iya. any tambahan for you, from you? Kayaknya aku cukup relate ya dengan masalah yang dirimu hadapi, Yus. Mhm. Sangat relate di mana pasti banyak orang juga yang merasa oke mereka rely ke AI, but they don't really uh, lay their hands on AI itself. Kayak masih sibuk dengan menulis kodenya, padahal Mhm. mereka sudah tahu apa yang akan mereka tulis, Mhm. outputnya seperti apa, Mhm. tapi mereka masih ingin menulisnya dengan manual, which is itu uh, quite wasting time ya. Mhm. Itu sorry ini mungkin pendapatnya tidak untuk semua orang, tapi Ya. menurutku cukup wasting time. Karena kita udah tahu gitu, kita udah tahu apa yang mau kita tulis, kita udah tahu apa outputnya. Mhm. Ya kenapa kita harus nulis gitu? Kalau Mhm. ada orang lain yang bisa melakukan Mhm. melakukan pekerjaan itu. Nah, kecuali ini case baru. Nah, ini yang berbeda ketika aku menghadapi AI. Aku kalau menghadapi sesuatu yang baru, aku akan belajar secara manual by reading the documentation, by googling. Even I still read the Stack Overflow, I still Mhm. exploring the Stack Overflow. Same. Nah, ya. eh, tapi dari situlah kalau aku merasa oh aku udah paham, mungkin aku akan write satu dua fitur manually, sisanya aku serahkan ke AI. Mhm. Kalau masalah tadi ada yang aku tertarik tuh, ini masalah yang aku hadapi juga tentang code quality, bahwa AI bisa punya code quality yang lebih baik dari kita. Ada ketidaksetujuan dari aku Mhm. bahwa code quality itu kita yang define, Mhm. bahwa code-nya itu bagus kalau sudah begini. Apakah over engineered code itu bagus, kan belum tentu. Mhm. Jadi Ya. jadi menurutku everything tetap rely ke human. Mhm. We still need human in the loop, in the iterative loop to develop AI sih. Uh, Menurutku walaupun ya sulitnya memang kalau tidak ada insentif dari lingkungan sekitar ya untuk Mhm. Ya. untuk menggunakan AI itu Mhm. sangat relate sekali saya. Mhm. Yeah, that's why Ya mungkin dari we have community, right? Biar ada ya. temennya. Tapi Mas Satria sekarang masih banyakkan nulis code-nya atau udah mungkin 60% gitu, atau berapa persen sudah ditulisin AI Mas? Hmm. Uh, because di kantor itu masih pakai XML, you know, XML tuh salah satu yang susah untuk dilempar ke AI gitu, karena I don't know why sih. Mungkin karena limited resource, aku nggak tahu juga. Mhm. Maksudnya ya kita tahu HTML juga baris-baris kode yang susah untuk diterjemahkan oleh manusia kan, secara kasat mata. XML pun seperti itu gitu. Jadi tapi resource di kode HTML tuh jauh lebih banyak di internet daripada XML kayaknya ya. Ini just assume, cuman assumption gitu. Nah, Iya. jadinya ketika ada UI gitu dari Figma gitu, itu full translated by myself gitu. Nggak bisa aku lempar ke AI. Ah, It's really ah, really hard to, entah mhm. itu ini akunya yang kurang jago atau gimana, tapi it's really really hard to convert from the apa namanya, from the Figma to
XML by just using the LLM. Aku belum tahu caranya gitu. Nah, tapi aside from that gitu, kalau pakai Jetpack Compose itu jauh lebih gampang karena deklaratif. Entah itu AI-nya tuh bisa bisa jauh lebih jago. Kenapa AI lebih jago deklaratif daripada imperatif, itu aku kurang tahu kenapanya. Nah, Cuman maksudku adalah kalau di kantor aku itu masih writing code, terutama kalau UI itu masih manually. Cuman kalau apa namanya, writing the logic itu uh, sometimes aku tulis sendiri gitu ya. My version, I wrote my version of code gitu. Uh, Hah? aku tulis dulu kodeku seperti ini gitu. Terus and then I just lempar ke AI gitu. Menurutmu ini kodeku tuh gimana gitu? Apakah sudah bagus gitu? Edge case-nya kena nggak Ya, gitu? Atau ini ya, kalau ada kemungkinan race condition gitu? Atau kemungkinan API-nya dipanggil berkali-kali atau gimana gitu? Atau gimana cara cancel ya. API-nya ketika di refresh berkali-kali gitu? Mungkin kayak gitu sih, Ah, lebih ke kualitas hmm, kodenya gitu. Karena kode yang kutulis sudah pasti ya namanya manusia, kita nggak bisa ngecover semua hal kan. Makanya AI itu mhm, ngebantu aku banget di bagian situ gitu. mhm, Terus mhm, aside from that juga aku suruh dia buat nulisin dokumentasi gitu. Itu yang membedakan mhm. aku sebelum ada AI dan setelah Nah, pakai pakai AI sih. ya. Itu sih. Jadi merasa leverage AI-nya tuh terasa. Iya, ya lebih ke penulisan kode, terus edge cases, unit test, kemudian dokumentasi. Hmm. Itu sih. Kalau di Android Tapi tuh. dirimu udah nyoba apa? Kayak integrated LLM gitu nggak Mas? Kayak Cloud Code gitu Mhm. atau Yeah, yang lainnya? I use it oftenly. Not that oftenly. I mean, mungkin Hmm. 2 minggu ke belakang aku tahu open code gitu. Tahu dari mana itu? Ya. Aku lupa tahu dari mana. Mungkin dari VFC juga mungkin, atau dari mana aku lupa. And then no no no. Aku dapat info dari TikTok gitu. Ada orang yang live streaming di Hmm. TikTok dan dia ngomong ini open code nih, bisa integrated ke GitHub Copilot. I use GitHub Copilot, right? Ya. And then GitHub Copilot Hmm. is very very trash di apa namanya, di UI, terutama di Android Studio, makan resource-nya banyak. Mhm. Ya udah aku pakai open code Mhm. biar resource-nya lebih ringan. And then Ya. ternyata result-nya lebih oke gitu menurutku. Terus Hmm. ternyata you know anti gravity, right? Nah, Iya. Geminiku tuh pro kan, bukan langganan, Hmm. gratis lah, gratis. Tapi dapat setahun gitu. Dan ternyata itu kepake banget di anti gravity. Dan ternyata Hmm. em, aku tuh bisa ngoding Android aside ya, tidak dalam Android Studionya gitu. Jadi aku lempar konteksnya tuh ke anti gravity, baru Mhm. nge-buildnya, ketika aku nge-buildnya, nge-previewnya, itu baru aku lempar ke Android Studio, dan itu bisa seperti itu Hmm. ternyata. Dan itu Iya. wah, keren banget sekarang gitu. Jadi Android Studio tuh kan berat banget gitu. Maksudnya aku nggak perlu ngodingnya di Android Studio, aku ngodingnya di anti gravity gitu dengan prompt dan lain sebagainya. Hmm. Terus barulah aku ketika Iya. nge-buildnya pakai Android Studio, kayak gitu sih. Hmm. Serunya di situ. Di situ letak asiknya gitu. Iya, iya. Nah, situlah letak vibingnya. Nah, menurut keyakinan saya, by the way, Dari berdasarkan knowledge level saya ya. hmm, Oke, lanjut lanjut. oh ya, by the way, waktu aku Hmm. bikin apa nama websitenya si budget itu Mhm. cuman nggak ada waktu 1 jam, itu udah bisa langsung ke production. Gila banget. Gokil. Pakai apa, Mas? Pakai anti gravity. Abang anti gravity ini edan emang. Iya, gokil gokil banget. Iya. Cuman ya itu, Tapi kenapa? itu diiterasi lagi nggak aplikasi Magic itu? Kayaknya udah public testing kemarin. Iya, tinggal nunggu rilis. Entah bakal eh, ke restriction atau enggak juga nggak tahu. Tinggal beberapa hari lagi bisa rilis ke Play Store. Keren. Nah itu yang aku bilang tadi, yang
aku tuh UI tuh entah kenapa jelek banget gitu kalau ngoding UI. Terus aku minta minta si AI buat ngoding UI-nya, itu pun masih jelek gitu. I mean, sejelek itu kah prompting UI ku? Maksudnya kemampuan UI ku tuh jelek banget kah gitu. Tapi kalau kata Mas Novaldi ya, dia selalu bilang prompting really matter. Mhm. Mhm. Jadi memang tergantung prompting juga sih. Dan Mhm. jangan sampai ya ada, jangan salah satu hal yang salah satu hal sederhana yang aku baru tahu that really affect the result adalah gunakan satu kata yang konsisten terus menerus within the prompt. Oh ya? Ya, jadi kayak ketika aku bilang aku sudah terlanjur salah ngomong nih kalau ini tuh misalnya kayak, nah ini misalnya tuh eh, aku kalau ini kan aku bilangnya card ya, aku nyebutnya card nih di promptku. Jadi ini card, ini card. eh is it really seems like a card kan? Menurutku enggak ya, setelah aku lihat itu kayaknya bukan card. Tapi ya udah terusin aja, ini card gitu. Dari atas sampai bawah tuh card. Itu yang pertama. Terus ketika nyebut ini apa nama interactionnya, itu ya udah sampai bawah itu sebutinnya tuh sama terus. Itu yang bikin AI itu tidak losing konteks dan dia akan konsisten resultnya Mhm. sesuai yang kita minta. Mhm. Mhm. Eh, Cemil ya, tapi Cemil ini berdasarkan pengalaman saya yang Iya. masih eksperimental. It's okay though. Ya ini tujuannya conversation buat sharing aja. Ini bukan talks yang dilihat oleh 100 peserta. Barangkali ada Intel Fab Code atau Anjir. purist ya, purist coder, Hmm. purist coder. Hmm. Um, kayaknya udah sih. Atau ada lagi ya? Bentar. Pikir dulu. Tapi dulu aku merasa kayak Mas Satria tuh. Kayak, Apa tuh? kayaknya promku emang jelek ya. Kayak aku Hmm. tidak pernah menghasilkan sesuatu yang exactly what I want, exactly what I want to see. Hmm. Nggak pernah kelihatan bener gitu. Hmm. Akhirnya dengan proses iterasi yang cukup memakan emosi dan biaya juga, eh, ya memang hasil eksperimen untuk bisa harnessing AI. Tapi what I learn along the way when I try to possess the prompting skills, walaupun prompting skillsku nggak yang sejago orang-orang ya, tapi AI itu hanya ngerti yang kita omongin di saat itu. Jadi yang aku pikirkan adalah jangan sampai AI-nya bingung dengan apa flooding of information gitu. Hmm. Information flooding ke mereka tuh bikin AI-nya tuh ya bingung gitu, simply confused dari konteks. Hmm. Aku sangat merasakan frustrasinya. Makanya aku sempat marah-marah di Twitter kan, di X gitu kan. Ini bisa nggak sih itu ngerefaktor code legacy? Aku udah ngasih guide-nya, aku udah ngasih technical specs-nya lengkap banget. Kok kayaknya nggak bisa? Hmm. Ternyata aku salah. Ternyata ya itu tadi, ternyata technical specs-nya jangan dimasukin dulu. Nanti biarin AI kalau dia butuh baca dia tak baca. Hmm. Di situ mulai outputnya mulai membaik. Hmm. Terus ketika dokumennya aku split jadi beberapa dokumen mulai membaik lagi. Terus ketika aku mulai ngerti cara prompting yang seperti ini one hit prompt jadi seperti ini, aku sangat bangga waktu itu. Aku nge-prompt sekali dan ini exactly yang aku ingin Hmm. ketika aku mau mau memperbaiki webku yang cupu ini ya. Dari sini ke sini ya ini exactly what I want gitu. Oh ternyata emang cara promptingnya seperti ini. Hmm. Ya sekadar sharing aja sih. Dan satu hal yang Menurut knowledge saya. ya menurutnya
Dan satu hal yang aku pelajari baru-baru ini adalah uh, just let AI ask what you want to do. Just let AI ask what you want to do. Jadi what I mean by that is that aku nulis prompt, terus di akhir dari kata ada yang kurang jelas gak dari prompt saya? Itu Yes. that is exactly change my life, my whole ternyata tanya ke AI gitu itu bikin dia tuh jadi jauh lebih ngerti konteksnya gitu daripada Ya. saya mengerti maksud Anda, saya mengerti maksud Hmm. Anda. Oh, sebenarnya ini, tapi hasilnya sampah gitu. Jadi di akhir prom kayak tanya aja gitu kan. Ada yang perlu kamu tanyakan lagi gak ke aku? Jadi dia bikin Ya, ya, pertanyaannya gitu. Apakah maksud kamu ini, maksud kamu itu? Well, ya, it changed my life, bro. ya, 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 ya. That do really ya life changing experience. Hmm. Hmm. It's seru men ngobrolin vibe coding. Thank you for sharing for Ya, everything for the insight. Maybe kalau ada talks later aku ya bisa lah diundang lagi gitu. Eh, ya I- mungkin kayak kayak gitu aja thank sih you, untuk hari ini. thank you, Mas Satria. Hmm. Ya ternyata aku menemukan orang yang keresahannya itu sama, karena kita kita berada di perkumpulan orang-orang yang vibe codingnya udah jago kali ya. Hmm. Hmm. Karena kayak keresahanku dulu ketika awal vibe coding sama sangat sangat sama dengan Mas Satria. Mungkin aku Hmm. bilang sangat sama. Mungkin tidak tidak exactly match, tapi really similar lah. I feel the sense of similarity. Hmm. Bahwa, oh iya aku dulu tuh kayak gitu. Aku Ya. dulu frustrasinya tuh begitu gitu. Hmm. Ya. Yeah, I think that's it. Thank you ya for meluangkan Thank you. waktunya. Maybe we can Thank do you, Mas more. Satria. Yeah, thank you. Thank you. Thank you Thank mulu you. anjir. Lucu Ya, banget. tahu ya. Thank you sudah apa sudah mau mendengarkan aku yapping ya. Ya. Justru itu yang saya butuhkan. Eh, Semoga bermanfaat. ya, amin. Walaupun kayaknya nggak bermanfaat nih. Ya. Is it okay if I upload it to my YouTube channel? Ya, sure. Mhm. Do you have a channel, a YouTube channel, so I can tag you? Oh, we can text someone, but Yeah, yeah. We can tag someone on the video, so it will appear oh, on your page also deh kayaknya ya. yeah, sure. I think you can Hmm. mention me and yeah Hmm. at Oh. my common handler at Bamsu. Oke. Thank you. I really really appreciate it. Thank you. Oke. I think that's it ya. Terima kasih ya. Aku close dulu. Ciao Thank ciao. you, Mas. Selamat Yuk. lanjutkan aktivitas kembali. Yuk.